Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul 12 Feet Deep. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang dua orang kakak beradik yang terjebak di sebuah kolam renang. Bagaimanakah cara mereka keluar dari sana sementara si penjaga kolam renang sudah pulang ke rumahnya? Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah 12 Feet Deep. Film dimulai dengan memperlihatkan dua saudara perempuan yang bernama Bri dan Jonah. Dua orang saudara ini sebenarnya sudah lama tidak bertemu, hingga mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kolam renang sembari bersenang-senang. Jonah sendiri sebenarnya adalah mantan pasien depresi. Hal ini disebabkan oleh kehidupan masa lalunya, sehingga ia selalu merasa gelisah dan pesimis akan hidupnya sendiri. Sementara Bri kakaknya memiliki sifat kebalikan dari Jonah. Ketika mereka sedang asik berenang, seorang penjaga kolam renang mengatakan kalau kolam akan segera ditutup. Mendengar hal itu, Bri dan Jonah yang sedang asik berenang merasa sedikit kesal. Namun tak punya pilihan lain, mereka pun segera naik untuk berkemas pulang. Namun saat Bri ingin menunjukkan cincin tunangannya, ia tidak menemukannya di dalam tasnya. Setelah dicari-cari, ternyata cincin itu tersangkut di dasar kolam. Bri yang melihat hal itu tanpa pikir panjang langsung segera berenang ke dasar kolam. Namun sialnya cincin itu menyangkut dan sulit untuk diambil. Jonah yang merasa menunggu terlalu lama segera menolong Bri di bawah. Namun namanya juga film, saat Jonah mencoba menolong Bri, secara tidak sengaja rambutnya justru tersangkut ke dalam saringan kolam. Di sisi lain, sang penjaga yang merasa sudah tidak ada lagi orang di kolam itu segera menutup kolamnya. Melihat kolam yang akan segera ditutup, Bri langsung menarik paksa rambut Jonah. Namun sayangnya mereka berdua terlambat, kolam sudah tertutup. Jonah yang memang orangnya panikan menyalahkan Bri atas kejadian yang menimpa mereka. Jonah mengatakan karena cincin tunangan itu mereka berdua kini terjebak di dalam kolam renang. Jonah sendiri memang tidak menyukai hubungan Bri dan pacarnya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah ternyata Jonah lah yang telah membuang cincin tunangan Bri ke dalam kolam. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Bri menjadi sangat marah. Ia kemudian berenang lagi ke dasar kolam untuk mengambil cincinnya. Hingga akhirnya setelah bersusah payah, Bri pun berhasil mencabut cincinnya kembali. Sementara di atas, Jonah berhasil menemukan sebuah lubang kecil di penutup kolam. Ia pun menghancurkannya dengan alat yang ditemukannya. Bri kemudian meminta Jonah untuk membantunya mencabut besi penutup kolam. Namun Jonah yang ngeyel tidak menggubris perkataan Bri. Bri pun berenang sendiri ke dasar kolam untuk mencabut besi itu. Namun usahanya sia-sia karena besi itu sangatlah keras. Tak terasa sudah berjam-jam mereka berada di sana. Bri yang memiliki riwayat penyakit diabetes pun mulai merasakan pusing. Biasanya ia akan menyuntikkan obat yang berada di dalam tasnya, jika tidak dirinya akan mengalami koma secara tiba-tiba. Seolah mendapat angin segar, di luar kolam ada seorang petugas kebersihan yang bernama Clara. Ia adalah mantan tahanan yang baru saja dibebaskan beberapa bulan yang lalu. Saat sedang berkeliling, tanpa sengaja Clara menemukan ponsel milik Bri yang sedang berdering. Ternyata itu telepon dari David, tunangan Bri. David khawatir karena Bri tak juga kunjung pulang. Bri dan Jonah yang menyadari keberadaan Clara segera memukul-mukul penutup kolam. Beruntung Clara pun menyadari hal itu. Namun ternyata Clara tidak sebaik yang mereka kira. Clara meminta Bri untuk memberitahu kata sandi ponselnya dengan alasan untuk meminta bantuan kepada pihak berwajib. Jonah yang curiga dengan gerak-gerik Clara melarang Bri untuk memberitahu kata sandinya. Namun Bri yang sudah tidak tahan lagi dengan dinginnya air terpaksa memberitahu kata sandinya, berharap kalau Clara akan segera menolong mereka. Namun benar saja dugaan Jonah, Clara bahkan tidak meminta bantuan kepada pihak berwajib. Ia malah membaca pesan dari David sambil tertawa. Jonah yang melihat sikap Clara menjadi sangat marah dan memakinya. Tidak cukup sampai di situ, Clara bahkan juga meminta PIN ATM milik Bri kalau ia mau diselamatkan dari sana. Namun jelas Bri sudah tidak percaya lagi pada Clara. Seolah tidak kehabisan akal, Clara lalu mematikan penghangat kolam yang seketika suhu air di dalam kolam menjadi sangat dingin. Karena tidak punya pilihan lain, Bri pun dengan terpaksa memberikan PIN ATM-nya. Setelah mendapat PIN-nya, Clara pun segera pergi dari sana. Namun tak lama kemudian Clara kembali lagi karena ternyata saldo milik Bri hanya tersisa $80 saja. Tentu saja hal itu membuat Clara menjadi jengkel dan membiarkan mereka terjebak di dalam sana untuk waktu yang lebih lama. Jonah yang mendengar hal itu mulai memikirkan sebuah ide agar bisa keluar dari sana. Ia berpura-pura lemas sambil memanggil-manggil Clara dengan nada yang pelan. Jonah berusaha merayu Clara untuk segera mendekatinya.
Clara yang terpengaruh berjalan mendekati lubang kecil penutup kolam. Karena suara Jonah yang begitu pelan, Clara pun mendekatkan telinganya ke lubang. Dan tiba-tiba saja, senang kali aku nengoknya. Clara yang kesakitan segera mengobati telinganya yang terus mengeluarkan darah. Clara yang marah berencana membalas perbuatan Jonah. Ia kemudian memberikan cairan kaporit ke dalam kolam renang. Hal itu membuat Bree dan Jonah kembali panik. Mereka bersusah payah terombang-ambing karena derasnya cairan yang masuk yang membuat mereka juga kesulitan bernapas. Jonah kemudian memohon agar Clara menghentikan semuanya. Ia juga meminta maaf atas apa yang dilakukannya pada Clara. Clara yang mendengar hal itu segera mematikannya karena memang Clara sendiri tidak berniat untuk membunuh mereka berdua. Clara hanya ingin mengambil semua barang berharga milik Bree. Ia pun meminta Bree untuk memberikan cincin tunangannya. Bree yang tak punya pilihan lain segera memberikan cincinnya. Sementara di sisi lain, Jonah merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada kakaknya. Bree yang sudah sangat kedinginan bermimpi kalau ia diselamatkan oleh tunangannya. Dalam mimpinya itu, David mengatakan kalau Bree harus menyelamatkan adiknya terlebih dahulu. Benar saja, saat Bree terbangun, ia melihat Jonah yang akan mengakhiri hidupnya. Jonah sudah tidak tahan lagi atas apa yang menimpanya. Ia merasa gagal dalam hidupnya dan berpikir kalau ia tidak dibutuhkan oleh siapapun. Jonah merasa kesepian dan frustasi apa yang terjadi di masa lalunya. Diceritakan kalau ayah Bree dan Jonah adalah seorang pemabuk. Setiap malam ia selalu mendatangi kamar Jonah. Kalian tahulah ngapainnya. Hingga pada suatu malam si ayah yang tengah mabuk berat malah membakar rumahnya sendiri. Sebenarnya si ayah bisa saja selamat pada malam itu. Namun Bree kembali mendorongnya ke kobaran api karena memang Bree sudah tidak tahan lagi atas perlakuan ayahnya kepada Jonah. Karena itulah Bree memiliki luka bakar di lengannya. Bree berusaha menguatkan adiknya kembali. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesal telah membunuh sang ayah. Baginya yang penting adiknya bisa terbebas dari ayahnya. Bree pun memohon kembali kepada Jonah agar tidak pernah meninggalkannya lagi sendirian. Jonah yang mendengar hal itu segera memeluk kakaknya dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Tak berapa lama kemudian Clara datang lagi dan akan segera membuka tirai penutup kolam. Karena memang sebenarnya sedari awal Clara ingin menyelamatkan mereka berdua. Namun karena tuntutan ekonomi membuat Clara melakukan hal buruk tadi. Mendengar hal itu, Bree dan Jonah merasa menemukan secercah harapan lagi. Namun sayangnya saat Clara akan membuka penutup kolam, kode yang diberikan oleh penjaga ternyata salah. Clara merasa sangat marah dan kesal karena tidak bisa menyelamatkan Bree dan Joanna. Karena juga Clara tidak mau menghubungi pihak berwajib karena ia tidak mau kembali ke penjara. Mendengar hal itu, Jonah kembali memohon dan memohon lagi kepada Clara. Tapi tetap saja Clara dengan berat hati pergi meninggalkan mereka berdua. Jonah yang melihat Bree dalam kondisi yang sudah sangat lemas, berusaha memandunya ke tempat yang lebih dangkal. Jonah kemudian berinisiatif melakukan cara yang dipikirkan Bree di awal film tadi, yaitu mencabut besi penutup kolam. Ia pun segera berenang ke dasar. Jonah sekuat tenaga berusaha mencabut besi itu. Namun apa daya karena besi itu sangat erat sehingga sangat sulit untuk dibuka. Ditambah lagi Jonah yang juga sudah kehabisan nafas. Pantang menyerah, Jonah kemudian mencoba cara lain dengan menarik besi itu menggunakan kain. Namun tetap saja besi itu tak juga terbuka. Jonah hampir putus asa karenanya. Namun saat sampai ke permukaan kolam, ia melihat Bree yang kondisinya sudah semakin lemas. Melihat hal itu, Jonah segera ke dasar kolam lagi dan dengan sekuat tenaga ia menarik penutup besi itu sekuat-kuatnya, yang akhirnya berhasil membuka penutup besi itu. Jonah kemudian langsung memukulkan besi itu ke lubang kecil di penutup kolam. Beruntung ia berhasil melakukannya. Jonah lalu memasukkan tangannya untuk mencabut satu persatu serpihan itu, yang tak ayal membuat tangannya sendiri terluka. Hingga akhirnya Jonah berhasil membuat sebuah lubang dan menarik kakaknya menuju permukaan. Di atas kondisi Bree makin kritis dan tak sadarkan diri. Jonah pun langsung mengambil obat di dalam tas dan segera menyuntikannya. Bree pun kembali sadar. Namun tanpa diduga Clara datang lagi sambil mengarahkan beceng kepada Jonah dan Bree. Clara takut jika mereka berdua akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Tentu saja Jonah yang melihat hal itu memohon pada Clara untuk tidak menembaknya. Ia berkata kalau ia ingin kembali memulai kehidupan yang baru bersama kakaknya. Clara yang juga memiliki masa lalu yang buruk tak bisa membendung tangisannya. Ia bahkan juga mengembalikan cincin milik Bree yang tadi diambilnya.
Jonah berterima kasih kepada Clara dan menyuruhnya untuk segera pergi karena ia akan segera menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan. Karena di dalam hatinya Jonah merasa iba dengan keadaan Clara. Ia ingin memberikan kesempatan kedua kepada Clara. Jonah yakin dalam hatinya Clara adalah orang yang baik. Tuntutan ekonomilah yang membuatnya melakukan kesalahan di masa lalunya. Tak lama bantuan pun datang. Bri yang sudah sadar tidak percaya kalau adiknya telah menyelamatkannya. Apalagi saat Jonah berhasil mengembalikan cincin tunangannya. Kakak beradik ini akhirnya semakin dekat satu sama lain. Dan film pun tamat.